Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Kita mau ngomongin soal cinta. Ngomongin cinta ya. Angkat tangan yang pernah merasakan cinta. Wow, semua merasakan cinta. Coba angkat tangan yang pernah merasakan cinta tapi tidak sejalan, tidak sepaham, tidak sekeyakinan. Tidak ada. Tidak ada. Ya kenapa? Karena susah ya. Susah gitu. Tapi ada juga yang maksain, jalanin aja, namanya juga jodoh. Ada kan yang kayak gitu ya? Ada juga yang maksain, loh kan kita ngejalanin hubungan karena cinta, bukan karena harus keseyakinan. Waduh. Gimana Bu? Kita ini aja ya, bahas aja ya. Tema kita adalah jangan dipaksa jika tidak sejalan dan sepaham. Tepuk tangannya dong. Aduh, karena ngomongin cinta yang tidak sekeyakinan susah ya. Kadang pasti bisa menyebabkan kita sedih, menangis, hancur semuanya, adanya perpisahan. Karena dulu saya pernah ngalamin gitu. Iya, akhirnya saya sedih, harus berpisah. Sebelum nikah saya punya cinta, pasangan yang tidak sekeyakinan. Jadi kami tidak sekeyakinan gitu. Akhirnya saya sedih banget harus pisah. Karena pada saat itu saya yakin banget. Kalau saya itu ganteng banget. Tapi pasangan saya nggak yakin. Oh. Gitu, pisah jadinya beda keyakinan. Harus nungguin endingnya emang kalau orang ini ngomong. Itu tadi beda keyakinan ya. Kalau ini beda kiblat. Kita lihat tayangannya, silakan. Itulah efeknya kalau sudah ada sejadah tambahin sejadah lagi. Gitu ya? Jadi arahnya salah-salah. Ada sejadahnya ada buat makmum itu kan. Iya. Sebenarnya buat berbagi. Dia ngadep sana. Ya itulah. Jangan sampai beda kiblat. Beda kiblat aja udah susah apalagi beda keyakinan ya. Aduh subhanallah. Ya Allah. Tapi zaman dulu ya zaman Nabi katanya. Diperbolehkan loh katanya. Nikah dengan wanita ahli kitab. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga. Mungkin ada banyak jamaah juga belum tahu wanita ahli kitab tuh maksudnya apa. Terus kenapa diperbolehkan? Coba dong Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami, Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Soni, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Janganlah seseorang perempuan menikahi ataupun rela dinikahi orang-orang yang musyrik sampai mereka beriman. Begitu pula dengan laki-laki. Tapi kita dengar ada sahabat Nabi SAW, bahkan di zaman Nabi SAW itu mereka ada yang menikahi orang-orang yang tidak Islam atau berbeda keimanan dengan orang-orang Muslim pada saat itu. Di antaranya ada sahabat Jabir bin Abdullah, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian sahabat Salman Al-Farisi, kemudian bahkan seorang Sayyidina Uthman bin Affan menikahi seorang bernama Nailah dari agama Yahudi. Subhanallah. Kemudian ada sahabat bernama Udzainah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in.
Tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menegur seorang sahabat bernama Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang beragama Yahudi, ahlul kitab pada saat itu. Lalu Hudzaifah bertanya kepada Umar bin Khattab, emang haram? Kata Umar bin Khattab, enggak haram sih, makruh, subhanallah. Tapi kalau kata Hudzaifah, kalau haram ya saya ceraikan, kalau enggak haram ya enggak saya ceraikan. Ini cuma pengetahuan bahwa di zaman Nabi itu para sahabat ada beberapa yang menikahi ahlul kitab. Ahlul kitab itu yang dimaksud yang seperti apa sih? Wanita yang mengikuti aturan Islam meskipun agamanya beda. Jadi mereka tetap membayar jizyah. Dan mereka benar-benar mengikuti agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Seperti Yahudi, Nasara, Yahudi, Nasrani pada zaman itu. Ya. Tapi kalau zaman sekarang MUI sudah mengeluarkan fatwanya haram dan tidak sah. Tidak sah. Iya. Berarti udah saklek ya. Betul. Padahal dulu ada yang bilang katanya makruh aja tapi nggak apa-apa. Tapi sekarang zaman sekarang Sudah tidak boleh. tidak boleh. Terima kasih Ustaz Siap. Syab. Tepuk tangan dong. Itu baru penjelasan kita yang pertama. Haram, tidak sah. Tapi masih ada aja yang berpikir gini. Mungkin aja nih Allah ciptain atau menakdirkan ya udah beda agama nggak apa-apa. Atau mungkin itu cuma nafsu aja. Coba Habib Usman. Memang ditakdirkan sama Allah sebenarnya menikah beda agama atau nafsu aja Habib? Ya, Mohon akhir. penjelasannya Habib. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Om Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita yang insyaallah pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan dalam akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal Alamin. Ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya takdir itu adalah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib, ada yang namanya nafsu. Ketika seseorang memaksakan jodohnya, dia berzina. Dia berzina, menghalalkan segala cara. Apakah Allah ridho? Allah tidak ridho. Karena dikasih pilihan sama Allah. Carilah yang terbaik, carilah yang baik dengan cara yang baik. Yakni dengan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yaitu dia nggak pacaran, dia ta'aruf, dia ngelamar dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan yang dicari adalah agamanya. Ketika agama dicari berarti agama nilainya satu. Agama nilainya satu. Kekayaannya, cantiknya, keturunannya itu nilainya 0. 1 tambah 0, tambah 0, tambah 0 bisa jadi 1000. Kalau yang dicari cuma kecantikannya atau hartanya, 0, hancur dia. Ingat, manusia itu makhluk ciptaan Allah yang sempurna dengan akalnya. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terkadang karena nafsunya akhirnya menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Dikasih 2 pilihan. Mau dikasih susu atau mau dikasih anggur atau arak atau homer. Ya. Ya kan? Kalau dia berakal, dia pilih susu. Ketika dia nggak berakal karena nafsu yang menjalankannya, dia pilih minuman keras. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia minum khamar. Apakah Allah ridho? Allah nggak ridho. Nggak ridho. Apakah takdir? Bukan takdir. Wow. Itu adalah nasibnya dia Oke. dengan akalnya. Makanya ikutilah aturan Allah sehingga Allah jaga kamu dan Allah akan melindungi kamu. Jangan dengan nafsumu. Sehingga apa? Hancur dan malapetaka. Berarti itu nafsu manusia aja ya, Nafsu. Habib. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman. Boleh tepuk tangannya dong. Berarti bisa dibilang Allah itu menguji manusia dengan cinta agama tuh karena untuk memastikan ya. Sebenarnya kita lebih cinta kepada penciptanya atau ciptaannya. Aduh. Ditepuk tangan. Kalau gitu makanya jangan dipaksa ya. Jika tidak sejalan dan sepaham ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.